Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Jajin dari kelas A dengan NIM 2491345054. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan di Google Classroom. Pertanyaan pertama yaitu, video game telah menjadi salah satu aspek penting dalam budaya populer dengan pengaruh besar terhadap pembentukan nilai dan norma sosial, terutama pada generasi muda. Dalam beberapa tahun terakhir, game bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarang pendidikan, interaksi sosial, dan bahkan kritik sosial. Jelaskan bagaimana video game baik dalam konteks naratif, story driven, maupun permainan kompetitif membentuk pandangan pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial. Untuk jawabannya, video game memang memiliki kuasa signifikan dalam membentuk persepsi pemain tentang kekerasan, kerjasama, dan keadilan sosial melalui mekanisme gameplay dan narasi. Yang kedua, gunakan contoh game populer seperti Fortnite, Grand Theft Auto, atau The Last of Us untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam gameplay dan cerita. Untuk game yang pertama yaitu Horizon Zero Dawn. Horizon Zero Dawn menggambarkan keadilan sosial dan lingkungan melalui narasi pasca apokalips, mengeksplorasi tema dominasi teknologi dan keberlanjutan ekologis. Untuk game kedua itu ada Red Dead Redemption 2, menghadirkan kompleksitas moral dalam konteks sejarah, menunjukkan dilema etika, kerjasama, dan konsekuensi kekerasan di era Wild West. Game yang ketiga yaitu Life is Strange, membahas isu-isu sensitif seperti bullying, kesehatan mental, dan pilihan etis dengan mekanisme yang memungkinkan pemain mengalami konsekuensi keputusan. Yang ketiga, diskusikan juga apakah pengaruh game lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif terhadap pembentukan moral dan perilaku sosial dalam masyarakat. Untuk jawabannya, dampak moral dan sosial. Dampak positifnya yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang kedua, melatih keterampilan strategis dan kolaboratif. Yang ketiga, membangun empati melalui narasi kompleks. Yang keempat, menciptakan ruang diskusi tentang isu-isu sosial. Untuk dampak negatifnya yaitu yang pertama, potensi desensitisasi terhadap kekerasan, risiko kecanduan, dan isolasi sosial. Yang kedua, kemungkinan internalisasi stereotip. Untuk kesimpulan soal yang pertama yaitu, game online tidak sekedar menyeragamkan budaya, tetapi menciptakan ruang dinamis di mana pertukaran dan negosiasi budaya berlangsung secara kompleks dan berkelanjutan. Untuk soal kedua yaitu, game sering kali menjadi jembatan antara berbagai budaya dunia digital, memungkinkan orang dari berbagai negara untuk berinteraksi dalam ruang virtual bersama. Game online seperti League of Legends, Minecraft, atau World of Warcraft telah menciptakan komunitas global di mana pemain dari berbagai
latar belakang budaya dan bahasa berinteraksi, bersaing, atau berkolaborasi. Jelaskan bagaimana globalisasi game mempengaruhi cara budaya populer menyebar dan diterima di berbagai belahan dunia. Jawabannya, globalisasi game dan penyebaran budaya populer. Game online bertindak sebagai medium lintas budaya yang memungkinkan pertukaran ide, nilai, dan praktik budaya. Platform seperti League of Legends dan Minecraft menciptakan ruang di mana perbedaan geografis dan kultural menjadi tidak relevan. Bahasa universal, gameplay, dan mekanisme komunikasi dalam game menjembatani perbedaan antar budaya. Yang kedua, apakah teknologi ini berfungsi sebagai alat penyebaran nilai-nilai global yang bersifat homogen, cenderung seragam atau sama, atau justru memperkaya kebudayaan lokal dengan cara-cara yang inovatif? Jawabannya itu kecenderungan homogenisasi. Yang pertama, penggunaan bahasa Inggris sebagai lingua franca, estetika visual dan mekanik permainan yang serupa, distribusi global konten game dari produsen utama AS Jepang, inovasi dan pengayaan budaya lokal, modifikasi game sesuai konteks lokal, munculnya game berbasis budaya lokal, penciptaan komunitas hybrid dengan identitas baru, pertukaran praktik dan narasi budaya melalui interaksi gaming. Kesimpulannya, untuk yang soal kedua, game online tidak sekedar menyeragamkan budaya, tapi menciptakan ruang dinamis di mana pertukaran dan negosiasi budaya berlangsung secara kompleks dan berkelanjutan. Sekian video ini untuk menjawab soal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.